Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulanisa Safa Latifa dengan NPM 101209005 dari kelas B akan menjelaskan materi mengenai proses peramalan tenaga kerja. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi mata kuliah SDM evaluasi akhir semester. Yang selanjutnya ada peramalan tenaga kerja atau forecasting. Menurut Firmansyah dan Mahardika tahun 2018 bahwa meramalkan forecasting merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam perkirakan waktu yang akan datang dengan cara melihat keadaan yang akan datang atas dasar sistematis dan kontinus serta berdasarkan di mana ia bekerja. Ada contohnya yaitu jenis usaha yang bergantung pada forecasting, ada rumah makan. Seperti bagaimana banyak meja, lokasi, arus pengunjung sangatlah menentukan suatu restoran. Yang selanjutnya ada pengertian forecasting. Menurut Stevenson tahun 2018, masukan atau input dasar dalam proses pengambilan keputusan dari manajemen karena peramalan memberikan informasi dalam permintaan di masa yang akan datang. Kita hanya mengambil kesimpulan yaitu forecasting merupakan proses untuk memperkirakan berbagai hal di masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada di masa lalu dan dapat memberikan hasil peramalan yang dipercaya. Kelelapannya menggunakan metode-metode ilmiah yang bertujuan untuk membantu proses perencanaan dan memindahkan meminimalisir risiko kesalahan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor dalam forecasting. Yang pertama yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi secara global. Yang kedua ada reaksi dan tindakan pesaing. Kita dapat memperhatikan segala reaksi dan tindakan pesaing agar peramalan yang ditetapkan agar mengimbangi pesaing tersebut. Yang ketiga ada tindakan pemerintah secara makroekonomi mengakibatkan pola peramalan dapat berubah. Yang selanjutnya ada jenis peramalan. Yang pertama, ada peramalan jangka pendek, yakni peramalan hanya mempunyai rentan waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi pada umumnya kurang dari 4 bulan. Yang kedua ada peramalan jangka menengah, merupakan peramalan yang memiliki rentan waktu dengan hitungan bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga ada peramalan jangka panjang, yakni peramalan yang mempunyai rentan waktu 3 tahun yaitu atau lebih. Yang selanjutnya ada hasil peramalan. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua ada peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Oleh karena itu, forecasting pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan berapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Yang selanjutnya ada metode forecasting. Yang pertama itu ada metode forecasting kualitatif, merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seorang atau judgement seorang yang melakukannya adalah instrumen utama dan secara natural harus dilakukan oleh seorang ahli sehingga penaksiran juga disebut sebagai expert judgment. Yang pertama ada juri dan dari opini eksklusif. Pada metode ini, pada data diperoleh dengan mengambil pendapat dari sekelompok manajer level puncak dan seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik untuk menghasilkan estimasi permintaan kelompok. Yang kedua ada metode Delphi. Delphi ini teknik peramalan dengan menggunakan proses sebelum membuat peramalannya. Dalam metode ini, karyawan juga menggunakan teknik menyebar kuesioner. Yang ketiga, ada gabungan dari tenaga penjualan. Dalam pendekatan ini, setiap tenaga penjualan harus melakukan estimasi jumlah penjualan yang dapat dicapai di wilayahnya. Yang keempat, ada survei pasar konsumen, yaitu metode ini minta masukan dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa depan. Yang selanjutnya ada metode forecasting kuantitatif. Menurut Heiser dan Render tahun 2017, forecast kuantitatif
dilakukan dengan menggunakan model sistematis yang beragam dengan data histori yang terkait dengan peramalan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Yang selanjutnya ada juga karakteristik forecasting yang baik. Yang pertama, peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain. Yang pertama ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan yang diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Yang kedua ada biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan. Yang ketiga ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, yaitu mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah forecasting. Yang pertama, tentukan dulu tujuan dan dari peramalan, bagaimana hasilnya akan digunakan dan kapan akan digunakan. Langkah ini memberikan indikasi akan tingkat detail yang dibutuhkan dalam peramalan. Yang kedua, menentukan rentan waktu. Semakin panjang rentan waktu, maka semakin berkurang juga akurasi dari peramalan. Yang ketiga adalah pilih teknik atau metode forecasting. Yang keempat ada analisa dan rapikan data. Karena data yang tidak akurat mengurangi validasi dari hasil peramalan. Yang kelima, dibuat peramalan bagaimana. Yang keenam, pantau hasil peramalan, dan hasil peramalan itu harus diawasi dan dipantau untuk mengetahui apakah performanya memuaskan atau jika tidak, revisi lagi metode teknik yang digunakan, uji validasi dari data yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.